Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Serapan Bahasa Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Hanastia Aswasa Putri, NIT 190801015. Rekan saya Idam Khalid Fikri, NIT 190801016, dan rekan saya Imanda Nur Hidayat, NIT 190800117. Kami di sini dari program studi D3 KPNA. Yang pertama adalah tentang pengertian kata serapan. Jadi, kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan sendiri sering dikenal dengan kata pungutan atau kata adaptasi. Meskipun berasal dari bahasa asing atau daerah, kata serapan itu tersebut telah menjadi bagian dalam bahasa Indonesia dan dipakai luas oleh masyarakat umum dalam percakapan sehari-harinya. Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang fungsi kata serapan. Jadi di sini fungsi dari kata serapan itu adalah untuk memperkaya ragam kata bahasa Indonesia serta memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Ada pula faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan kata serapan ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah lebih cocok digunakan dalam arti konotasinya. Yang kedua adalah kata serapan yang berasal dari bahasa asing lebih bercorak internasional. Dan yang terakhir adalah kata serapan asing lebih mudah digunakan daripada terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Khalid Fikri, NIT 190801016, Prodi D3 KPNA. Di sini saya akan melanjutkan materi dan menjelaskan materi jenis-jenis kata serapan. Baik. Di sini jenis-jenis kata serapan berdasarkan bahasa asal. Yang pertama, kata serapan dari bahasa daerah. Beberapa kosakata dari berbagai daerah di Indonesia dapat dijadikan sebagai kata serapan. Bahasa daerah yang dijadikan sebagai kata serapan contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek khas DKI Jakarta, bahasa Minangkabau, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kata serapan dari bahasa asing. Selain dari bahasa daerah, kata serapan bahasa Indonesia juga banyak berasal dari bahasa asing seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, kata serapan berdasarkan proses penyerapan kata. Yang pertama, adopsi. Adopsi adalah proses terserapnya kosakata bahasa asing yang diambil oleh pemakai karena memiliki makna yang sama, namun tanpa merubah cara penulisan dan pengucapannya, atau dengan kata lain, kata yang diambil sama persis dengan bentuk aslinya. Contoh, laptop, snack, hotdog, burger, dan sebagainya. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan proses serapan bahasa asing yang digunakan pemakai karena memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia. Namun kata serapan tersebut telah dirubah aturan dan kaidah penulisannya sesuai bahasa yang menyerap. Contoh, communication atau komunikasi. Dan yang terakhir, pungutan. Pungutan yaitu proses masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena pemakai bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber, lalu kata serapan tersebut padanan katanya dicairkan menurut bahasa Indonesia. Proses ini juga dapat disebut dengan proses penerjemahan karena dalam penggunaannya bahasa yang diserap memiliki makna asli dan bahasa aslinya. Contoh, schedule atau jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hidayat, NIT 190801017. Izin menyambung materi selanjutnya, yaitu proses pembentukan kata serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contoh, reshuffle, shuttlecock, real estate, dan sebagainya. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia
tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contoh otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.